Ibadah Allah yang kami muliakan, yang paling mengejutkan adalah berita yang menggemparkan seluruh televisi Arab tahun 2004. Seluruh channel televisi Arab memberitakan adanya tokoh-tokoh masyarakat Palestina yang diwawancarai tentang kebenaran berita telah lahir seorang bayi laki-laki yang dapat berbicara dalam bahasa Arab yang fasih, tapi dia hanya bicara satu kali saja. Setelah itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Tahun berapa? 2004. Sebelum saya lanjutkan cerita tahun 2004 ini, dalam sebuah riwayat yang sahih Rasulullah bersabda, Dajjal nanti akan membunuh seorang lelaki muda, remaja yang menuju dewasa, yang tidak bisa ditaklukkannya, tidak bisa ditembus dengan sihirnya, tidak bisa dikalahkan dengan magicnya, dan tidak takut sedikit pun kepada Dajjal, tidak mau sujud kepada Dajjal. Dajjal geram dan murka sekali, lalu dijambaknya rambut laki-laki remaja yang menuju dewasa ini. Kemudian tangan kanannya, kata Rasulullah, langsung digergajikan ke batok kepala remaja yang beriman ini, dibelah. La ilaha illallah, meninggallah beliau. Dibelah sampai ke leher, dadanya dibelah, terbelahlah badan, tergeletak, darah bersimbah di lantai, isi kepala, isi dada, isi perut keluar. Dajjal lalu mengelilingi satu kali keliling dengan mulutnya qomat kamit membaca mantra-mantra tertentu. Setelah itu Dajjal berkata, "Qum, bangkitlah kamu kembali." Itu Dajjal atraksikan di depan pengikutnya yang sangat banyak. Maka dengan izin Allah, kata Rasulullah, bertaut kembali tubuh remaja ini, bertaut kembali dari bawah, menyatu kembali leher sampai kepala, dan dia bangkit dalam keadaan sehat walafiat. Sementara darah tetap menggenang di lantai, tubuhnya tetap bergelimang dengan darah, tapi dia sudah utuh, sehat walafiat. Si Dajjal tepuk dada di depan para penyembah-penyembahnya, dan dia mengatakan, kalian lihat, semakin yakinlah para pengikutnya. Tapi yang anak muda ini makin kokoh keimanannya. Apa kata Dajjal? Kamu sudah menyaksikan, tadi kamu saya matikan, saya belah dua badan kamu, dan kamu sudah saya hidupkan kembali. Yang mampu melakukan itu hanyalah Tuhan, dan saya sudah buktikan kepada kamu kemampuan ketuhanan saya. Kesempatan terakhir buat kamu untuk sujud. Sujud. Apa kata si anak muda ini? Sorry, jangan. Yang barusan ente lakukan kepada saya, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberitakan bahwa kamu nanti akan membunuh seorang pemuda yang tidak bisa kamu taklukkan. Tapi setelah kamu menghidupkannya kembali, kata Rasulullah, kamu tidak akan mampu membunuh untuk kali kedua. Tidak saya dan tidak manusia mana saja bisa kamu bunuh setelah hal ini. Marahlah Dajjal ini, kata Rasulullah. Dia kembali loncati laki-laki ini, dan dia ingin berusaha membunuh. Benar, kuasanya untuk membunuh sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Dajjal perintahkan bala tentaranya, cincang ini anak muda. Maka kata Rasulullah, itulah laki-laki syahid teragung di akhir zaman, meninggal dunia. Remaja mendekati usia dewasa. Dalam hitungan ilmu sosial, berapa umur remaja? Belasan. Startnya dalam ilmu sosial 12, 13, 14, 15, 16, 17. Disepakati di usia ini. Perselisihan terjadi di usia 18. Tapi ya sudahlah, kita masukkan saja usia 18. Ada 7 tahun usia remaja. 2004 gempar seluruh channel televisi Arab. Tokoh-tokoh masyarakat diajak diskusi yang menyaksikan dan membenarkan kejadian ini. Masyayikh, ulama-ulama dan syekh tempatan juga diajak bicara. Saya langsung nonton live di Qatar TV. Silakan Anda buka YouTube, lihat diskusi antara pembawa acara televisi dengan warga dan tokoh masyarakat Palestina.
mereka membenarkan telah lahir seorang bayi laki-laki tahun 2004. Bayi ini berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Apa kata bayi tersebut? Ana rajulun, saya qutuluni dajjal, wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Ana, saya, rajulun, adalah seorang lelaki. Saya qutuluni dajjal, yang nanti dajjal akan membunuh saya. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah itu dajjal tidak akan sanggup membunuh siapapun manusia selama-lamanya. Setelah dia bicara seperti ini, maka dia pun normal menjadi bayi-bayi pada umumnya. Sejak saat itu, si bayi langsung diselamatkan oleh kabilahnya, oleh sukunya, oleh kaumnya, dari jangkauan dan dari pandangan orang luas, orang banyak, demi keamanan si bayi. Tahun 2004, sekarang tahun berapa? Berarti sudah masuk usia dewasa tidak? Usia remaja tidak? Sudah. Tidak lama lagi, 15, 16, 17, 18. Artinya dalam rentang waktu 4 tahun ke depan, seharusnya remaja ini atau laki-laki muda ini sudah dibunuh oleh Dajjal. Maknanya sebentar lagi Dajjal ini harusnya sudah keluar. Ustaz, itu kan berita TV, Ustaz. Iya, saya nggak percaya, banyak yang bohong di TV sekarang, Ustaz. Seperti Metro TV itu kan banyak bohongnya, Ustaz. Oke lah. Oke, walaupun hampir seluruh channel televisi Arab yang memberitakan, oke lah. Tapi tentang fakta 3 fenomena alam di Syam ini sudah terjadi tiga-tiganya, apakah ini hoax? Apakah ini hoax? Silakan berangkat. Lihat langsung dari dekat. Ustaz, nggak ada ongkos. Udah nggak ada ongkos, ngotot pula lagi. Udah kalau begitu, 3 orang di malam ini saya tantang. 3 orang. Siapkan paspor urus sendiri, biaya sendiri. Nanti tiket pulang perginya saya yang bayar. Penginapan selama di Israel, selama di Yordania, di Palestina, saya yang tanggung. Uang saku masing-masing saya kasih 1 orang $1.000. Cuma itu kemampuan saya ya. Tapi dari awal kita buat perjanjian. Tertulis. Perjanjiannya adalah jika semua yang saya beritakan ternyata tidak benar, maka pulang ke Indonesia nanti saya berjanji saya akan rekam, saya videokan, saya upload di YouTube, di media televisi channel saya sampaikan permintaan maaf kepada seluruh umat Islam Indonesia yang ada di dalam dan luar negeri bahwa saya telah menyebarkan berita hoax. Dan 3 orang yang bersangkutan saya umrohkan dengan fasilitas VVIP. Serius. Namun apabila jika yang saya sampaikan ini hak, benar-benar faktanya sudah terjadi seperti apa adanya yang saya uraikan, maka perjanjiannya adalah pulangkan uang saya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, saya yang diumrohkan. Ini tantangan saya, agar jangan ada yang mengatakan Ustaz ini ngomong doang. Ya udah berangkat. Begitu. Baik, ibarat Allah yang kami muliakan, begitu keadaannya sekarang. Ya Allah, sudah begitu dekatkah? Nah, Anda tidak lihat Dajjal akan keluar pada tahun-tahun di mana kekacauan sudah ada pada puncaknya, kelaparan di mana-mana, kemarau di mana-mana. Awas, tadi ada berapa tahun kemarau panjang menjelang Dajjal keluar? Ada berapa? Ada 3. Para pakar dan ahli bumi kita sudah mengumumkan 2019 akan terjadi kemarau ekstrim secara global, serentak terjadi seluruh dunia. 2019, 2020 tahun pertama, 2020, 2021 tahun kedua, 2021, 2022 adalah tahun ketiga.
Dan tepat dengan hadis Nabi, menjelang Dajjal keluar akan ada 3 tahun kekeringan global di seluruh dunia. Dekat sekali. Dajjal hanya akan keluar, wahai hamba-hamba Allah, ketika bencana-bencana besar terjadi di seluruh dunia. Saya peringatkan kemarin, mudah-mudahan ada yang mengikuti kajian saya kemarin di masjid apa yang malam kemarin itu. Ada yang hadir? Saya peringatkan kemarin malam. Bahwa sosok yang akan berhadapan dengan Dajjal nanti ada 3 orang. Sosok tersebut yang pertama Al-Mahdi, yang kedua Dajjal, yang ketiga Isa alaihis. Ini 3 tokoh legendaris akhir zaman akan ketemu sezaman dan mereka akan saling. Kalau Al-Mahdi akan dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam, lawan tunggal dengan pengikut yang jumlahnya sangat banyak seluruh dunia adalah Dajjal. Dengan kesaktian yang sempurna, Al-Mahdi tidak mampu mengalahkan Dajjal. Justru Al-Mahdi terperangkap dalam pengepungan yang sangat mematikan. Al-Mahdi tidak bisa mengalahkan Dajjal. Dajjal memang tidak terkalahkan. Walaupun Al-Mahdi begitu jumawa dan perkasa, Al-Mahdi mengalahkan seluruh kekuatan-kekuatan dunia timur dan barat. Tetapi berhadapan dengan Dajjal, Al-Mahdi benar-benar terkepung dan hampir dibantai oleh Dajjal dan bala tentaranya. Al-Mahdi terkepung saat beliau di masjid Jami' yang ada menara putihnya di Damaskus, kata Rasulullah. Masjid itu ada menara putihnya. Di waktu asar Al-Mahdi dikepung oleh Dajjal dan bala tentaranya, sementara Imam Mahdi dengan para mujahidin terbaik di muka bumi ada di dalam masjid, tidak berkutik. Mereka yakin, sangat yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Sementara Dajjal dengan bala tentaranya yakin bahwa besok Al-Mahdi dan orang-orang yang bersama Imam Mahdi akan mereka bantai bersama-sama. Kemudian kata Rasulullah, di malam itu Imam Mahdi dan orang-orang yang beriman menghabiskan malamnya dengan tahajud, dengan doa, dengan zikir, dengan istighfar, dengan tangisan kepada Allah. Pada waktu subuh dikumandangkan azan, mereka pun sholat sunat sebelum subuh, sholat sunat fajar, ya. Ketika akan qomat, seluruh mata terbelalak menatap ke arah langit. Apa yang terjadi? Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Isa turun diambil oleh 2 orang malaikat yang bersayap. Kedua telapak tangan Nabi Isa, telapak tangan yang kanan diletakkan di pundak kiri malaikatnya yang sebelah kanan. Telapak tangan kiri Nabi Isa diletakkan di pundak kiri malaikat yang sebelah di pundak kanan malaikat yang sebelah kirinya Nabi Isa. Nabi Isa turun, landing. Perlahan sampai selesai di bawah, 2 malaikat ini kembali naik. Nabi Isa sudah diyakini oleh Imam Mahdi dan orang beriman memang waktunya untuk diturunkan. Dengan cepat Imam Mahdi mundur, adab seorang umat kepada Nabi Allah. Imam Mahdi langsung mundur, mempersilahkan Nabi Isa yang menjadi imam. Apa kata Nabi Isa? Tidak. Sekarang qomat tadi itu engkau, pemimpin sekarang adalah engkau. Majulah jadi imam. Maka Imam Mahdi pun maju kembali mengimami sholat. Hati Imam Mahdi dan orang-orang beriman berbunga-bunga karena sang penakluk Dajjal yang perkasa sudah Allah turunkan, Nabi Isa alaihissalam. Selesai sholat subuh, mereka pun zikir pagi. Tekad Dajjal, matahari terbit, gerbang dihancurkan dan langsung dibantai Imam Mahdi dengan seluruh para mujahidin yang ada di dalam masjid. Ini tekad Dajjal, tunggu matahari terbit. Sementara Nabi Isa udah ada di dalam dan Dajjal nggak tahu. Satu-satunya yang bisa menghabisi Dajjal tahu ya, cuma Nabi Isa. Dan Dajjal belum tahu kalau Nabi Isanya udah Allah turunkan. Selesai, matahari terbit,
Dajjal bergerak ke arah pintu, Nabi Isa juga bergerak dari saf terdepan menuju ke arah pintu. Sama-sama mendekati pintu. Si Dajjal nggak tahu. Dia masih begitu sombong di luar. Kita bunuh Al-Mahdi, kita habisi semua orang-orang yang bersama Al-Mahdi. Ketika Dajjal akan membuka pintu, Nabi Isa sudah membuka pintu. Apa iya Dajjal? Bahasa Minangnya artinya menjeritlah Dajjal. Jeritan Dajjal ini bisa membuat jantung-jantung orang yang dekat situ bisa lepas. Kenapa? Karena kata Rasulullah, dengan dia melihat Nabi Isa, meleleh tubuhnya seperti garam meleleh dimasukkan ke dalam air. Demi Allah, kata Rasulullah, kalau Dajjal tetap bertahan berdiri di depan Isa, dia akan menjadi cairan yang menggenang di lantai. Menjerit kesakitan, langsung dia dengan kesaktian yang ada pergi sejauh-jauhnya ke ufuk timur. Nabi Isa udah nunggu di sana. Lari lagi ke ufuk barat, udah ditunggu lagi. Mau kemana, Boy? Ente mau kemana? Jadwal Dajjal dibunuh sudah dikasih tahu. Jadwalnya jam sekian, tempatnya di Palestina, tepatnya di depan pintu Lut, Palestina. Maka Nabi Isa pun sudah standby di sini. Nabi Isa tahu, ntar lagi Dajjal nyampe. Benar, ketika Dajjal muncul, langsung tombak atau senjata yang dibawa oleh Nabi Isa dihunjamkan ke tubuhnya, tembus. Matilah sang pengaku sebagai Tuhan. Mati. Senjata yang masih bergelimang dengan darah dibawa dengan cepat kembali Nabi Isa di hadapan Imam Mahdi dan orang beriman, bahkan di depan orang-orang Yahudi yang ada, pengikut-pengikut Dajjal, diumumkan, ini darah Tuhan kalian. Dan inilah darah Dajjal. Orang beriman bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Yahudi terkencing-kencing. Mereka buang senjata-senjata mereka, lalu langsung mereka lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Maka terbuktilah dalam Al-Quran Allah mengatakan orang yang paling takut mati itu adalah Yahudi. Mereka langsung sembunyi. Kemana saja mereka sembunyi saat itu, kata Rasulullah. Allah izinkan benda tempat mereka bersembunyi di belakang itu bicara. Batu bicara, ya Muslim, hadza Yahudiyun warai, ta'ala faqtul. Hai Muslim, sini ada Yahudi di belakang saya, lagi sembunyi. Sini, tangkap, bunuh dia. Sembunyi di balik pohon, pohonnya juga bicara. Hai Muslim, sinilah ada Yahudi yang sembunyi di sini. Tangkap dia, bunuh. Semua alam Allah izinkan bicara. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Fa'innaha syajarul Yahud. Sesungguhnya gharqad itu adalah batang-batang pohonnya yang berpihak pada Yahudi di akhir zaman. Dan 13 tahun yang silam, Rabi-rabi Yahudi telah perintahkan siapapun Perdana Menteri yang menjabat di Israel wajib menanam pohon gharqad. Dan telah jutaan batang pohon ditanam. Sekarang sudah setinggi-tinggi 14, 15, 16 meter. Udah bisa bersembunyi di sana. Mereka sudah baca ini hadis. Anehnya kok mereka nggak beriman aja ya kepada Rasulullah, gitu kan? Malah pohon gharqadnya ditanam. Dan pohon gharqad itu berduri. Cuma onta yang sanggup mendekati pohon gharqad. Ini sembunyi. Kemana dia bersembunyi, ketusuk duri, rasain. Memang pohon gharqadnya diam. Tapi masalahnya kan orang-orang beriman udah tahu, udah rahasia ini udah terbongkar. Hadis Nabi sudah menceritakan tempat persembunyian terakhir orang Yahudi adalah kebun-kebun pohon gharqad. Nah, orang-orang beriman dengan pedang terhunus, pergilah mereka ke kebun-kebun pohon gharqad. Banyak kutu-kutu Yahudi di sini. Sembunyi, tak pacul ente. Mati ente. Mati. Semua Yahudi bergelantung itu mati. Habis-habisnya. Sudah ya. Jadi ini tiga manusia akhir zaman yang akan bertemu dalam satu masa. Al-Mahdi, Dajjal, Isa. Siapa duluan yang muncul? Al-Mahdi dulu. Al-Mahdi ini siapa? Keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Al-Mahdi munculnya? Al-Mahdi muncul di tahun-tahun gempa. Al-Mahdi muncul ketika Arab sudah tebal saljunya. Al-Mahdi muncul ketika perselisihan
dari keluarga yang menguasai Mekah Madinah. Perselisihan keluarga sudah begitu sengitnya. Pada tahun itulah Al-Mahdi muncul. Al-Mahdi muncul saat ekonomi dunia sedang hancur-hancurnya, bencana besar terjadi di mana-mana. Dan ketahuilah, tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi itu hampir-hampir sudah jadi kenyataan sekarang ini. Betul tidak? Oke, nanti kita ke Dajjal lagi ya. Kita sebentar ke Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi adalah sosok tokoh yang akan menjadi sitawa si dingin bagi kita. Di bahasa Padangnya, sitawa.